Kadang-kadang nak sujud tuh ora kok muni subhana rabbiyal a'la tapi napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe ku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala tarannam tu napa? Fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah. Saya ini ndak pernah menikmati sujud. Dan tidak pernah nikmati rukuk. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronnum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia mboten, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Faham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Ya kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang ya gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku kadang heran. Kadang takok mbek wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino salat tetap ngeluh, ora di dhuwit utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud tuh senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senenge. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil, mana ora sekedar ya tentu ndak nyanyi ngono wis dangdutan apa sujud boten, maksudnya itu menikmati. Taronnam itu kok ora iku sujud perucat gak jelas, masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhail sujud do pelo. Bu pelo bisu. Ngomong fadhail sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita.
Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu bathuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nemplek. Gini ku napa al-jabha wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok. Piro kan telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh disejarahno wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh ku nak nyejarahno nabi ku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Ya, tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono lah nyejarano. Tapi nak sing nyejarano soleh, keselah tetep mulang. Wah alim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid, ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing soleh nyetano, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangannya senang dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Tamune wae. Wong wong rono pejabat yo. Sopo wae. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah nek ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh. Itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah terus anakku lo sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal lo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku numangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten ndekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal lo niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non-muslim, tolong fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau.
Lho tenan kula ketua partai-partai politik cara kan nyucup kula purun piye-piye ana gunane. Tapi nek kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang napa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine yo bolak-balik bos watake ora roh gas pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa? Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit ngono. Aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam napa. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sama tak critani salate Kanjeng Kanjeng Nabi nak sholat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur, Nabi ku ora digon salat kowe ku ora. Nek kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare ku digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iki kok. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 saya. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Dan misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu walakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arikhna bis salat, arikhna bis salat. Masyhur. Arih ngeke istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo salat. Dadi Nabi yang ngerti roh donya sumpek. Iku istirahate iku. Mulan sebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Nah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat. Ya siku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud.
Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum rukaan sujada sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kuwi seneng disifati ngono. Gak seneng. Dan kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kulo nu khatam hikam pe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Pangeran yo bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun, ya mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Termasuk versi ya tiang-tiang soleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, setelah ada Nabi, iku yo sifatnya Nabi, tapi gue apa, bu omah ngomong no, gue sujud era iso kok ngomong dok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud, iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian, ya, tapi sifat permanennya ya wasjud, waktari. Faham maksudnya? Faham tenan toh? Faham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya bebo paham, ben nyenengno guru. Nyenengno guru ku ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum rukaan sujada. Walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikai tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni ana sira. Misale inzalal adzab ing turune siksa bi miklan kufar. Innahum satana wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samoten ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikal la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, afaman ana ta utahi wong. Wong sapa wae? Kana kang ana sapa man. Ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Ini malih. Afaman ana ta te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminuna tekse pira-pira mukmin wal fasikuna lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing boro-boro amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahum mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Huwa te maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma kang disuguhno apa ma lidolfi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Wa ammal ladina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladina.
Fasik ku maknane fasik. Teng mriki fasik bil kufri fasike kelawan kafiran. Wah ini gak apal nggih kula kados ngaji kula wingi. Pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka iku mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan nggih, fasik medium niki. Fasik sing ahli neraka bil kufri wa takdzibi. Wah apal lho. Wah angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik ngorohno Allah lan apa Rasul. Tapi nak fasik kaya sampean bodoni wae enteng. Dak kok teras swarga ijek-ijek mlebu. Dak kok pager-pager terus napa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol mungkin ngono. Heeh. Mbok jongkrono sithik mun nduk swarga ngono. Oh, angger fasik iki jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fasike kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora? Mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Bolak-balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya. Gak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Dadi ngaten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain-lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasane Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah. Niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. Wong nak wis bener diridani Allah, niku sifate ora kok gak tau salah iku ora. Nek Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Engko amal elek iku ndelalah didadekno di sepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane ku gawe poin. Misale ngaten, sampeyan ngobet wek cawe wedok. Cawe wedok seneng banget kowe. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawel angsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawel tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong seneng cawe wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggalo napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalo jawel utawa SMS-an misalnya. Tapi kok jumni halal lho ya. Wong kula ora muni halal kok mbok riwayatno halal. Niki rak ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina napa mboten niku intajtanibu kaba'ira matun hauna anhu iku kafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula gubething ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gedhe tak hindari. Mau ngenyek tok bocah kriting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng ngenyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani yo tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere mbok tamoni critakno lawan politike, mesti ngrasani to ora? Ngrasani. Mergo nek dimpet ya dadi udun. Tapi ku luwih apik timbang mateni. Misale kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanila ora seneng nek ono MTQ dikritik. Ya ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ ya ngrasani kiai-kiai sing kaya kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran niku buta siar, wong Islam buta siar.
Iso muni-muni lho pokoke. Ikan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksudnya. Lah iku disebut apa? Intajtanibu kaba iromatun hauna anhu insyaallah nukafir angkum sayyatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mergo ceritane ngeten nggih, wong nak bakate saleh, mabuke nang masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong ya bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, pancen jatahe mun kadang-kadang kebodhon yo jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng pundi-pundi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dik niku sampe nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa kasiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi niku iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, kowe wong fasik ora ning terminal ta dalan ning masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi ojo minum gak ngregani Nabi. Aku tak ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Syaribul Khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya, memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusuk-khusuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa kan pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh ku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kuiku khimar, kuiku mal'un. Saya masih ingat betul tagnya itu, kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu waha wa rasulah. Itu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia, fa innahu yuhibbu waha. Orang ini meskipun peminum arak, itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat. Orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu, yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena apa maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi bagi jatahe anak yo ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake yo jek roh. Kelas pirone yo jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku lho, jek roh ora. Ijek. Tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misale. Nah, yus ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh dia. Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit. Ngamuk bojo demi dhuwit. Bariku mbok tabung ning bank ono, ning plisiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling.
Bareng duhur pas pergi, lali aku, jebule wis mentek waktune duhur. Terus kowe tasik, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti ini. Apa iku wis pirsa nek kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita tidak cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang ya ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono wong ra salat nekani konser sholawatan cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas sholawatan seneng. Nak menawa awal untuk hidayat. Nak ki fikih komentar, apa gunane nekani sholawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani sholawatan ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro sholawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustaz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar. Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, memang bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, "Inna Muhammadan tahayyara fi din." Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara
provokasi orang Yahudi, Muhammad tahayyara ini Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu? Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bainas Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'i nama tuwal fatamma wajwa itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'. Terus ketiga haram karena musaharah, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabiltu nikaha wa taswijaha bil mar'il matur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musaharah. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musaharah, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu.
Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Itu disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis huma faradtum, hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan itu sampai bosan, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah, karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya orangnya alim betul. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa atiitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu kan dari bahasa Arab mumtaz mahal, mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal itu sama Mujid Ulil Albab kalah.
Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu juga menak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah, karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosdil kiblat. Memang bisa diilmoni. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Nggak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenang. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'ainama tuwallu fasamma wajhuhu itu artinya menghadap.
Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawu fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang. Nah, kalau kita kaji itu kan. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita, yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikulil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja, seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat. Di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyyin. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan
jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumut. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alumna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbab nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan. Yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu nggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrem cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Anu berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum al-yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Medina, sudah futuhan, itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter, bukan protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena nanti jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaktul ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu didik gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit. Yaitu pemberi,
penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Tanya sama Pak On, saya ada Dani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Kalau orang lagi Khawarij itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifatul Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fatih Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, Fadha'iluhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu hukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu tidak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan? Jadi tasawuf itu sisi unik dari terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap, mungkin enggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini.
Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawaian. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu nih. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naksir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh dia, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditakdir menvonis kikir. Nah ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak itu kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena selfish seperti ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah, itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di. Saking baiknya orang ini.
Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang enggak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi terus memberi saja. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabun nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati yang penting kamu bayar, itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis huma farotum illa ayafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya, itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah lusuh. Itu susahnya baca Quran di Jawa. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa'inama tuwallu fastammanwa wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabun nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabun nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza. Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin. Lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu. Yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok nggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit gitu. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabbaltuka.
Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, gak mandoroti, gak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium Hajar Aswad, itu tidak doa. Kalau kamu kan gak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gedumel. Nah kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Nah karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad ngomong gitu. Kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu. Karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji ulihadal bait kaumun qad wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3 kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya dikelihatan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah nggak perlu karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya, tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti itu. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayatnya di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika Ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih salat qasar? Bukankah kita sudah aman?" Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadhihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar begitu. Kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova. Bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak?
Boleh. Sebenarnya kamu jamak itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamak? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada. Nggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik loh gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik, diinjek. Kemudian si yang sujud tadi, wawah la yaghfiru wa laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Mangdalladzi ta'ala ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang, itu harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilul Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain syadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah, nanti Allah pihak yang mana? Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetap kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks. Layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma biasa, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu. Jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah yaf'alu ma yasha, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, di kiai, pantasnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa ya sudah, Allah ya falu, santai. Itu rileksnya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya falu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap ya falu, mayasa. Allah boleh yang firli mayasa, udah tibu mayasa.
Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah ala silatihi ing atase peparing Allah. Jadi sing pertama maca silah napa? Ala silatihi ing atase peparing Allah. Mulane darani silaturahim penyambung rahim. Manan nyambung rahim iku nek iso yo ngekeki. Ora mau titip salam tok. Wong iso kae. Suma salam wahi mongko nuli te salam ya Allah lan iki ma'a sholatihi. Ya, jadi yang pertama silah pemberian atau peparing, yang kedua apa? Salat. Ala nabi yang ngatasi nabi ja kang rawuh sapa nabi bitauhid lawan beto tauhid. Waqat arolan teman-teman dadi udo. Aro uryanan udo apa dinu agama udo anit tauhid saking tauhid. Jadi maksudnya ketika nabi rawuh semua yang mengatasnamakan sebagai agama niku pun terlepas saking napa? Tauhid. Jenapa waqat arad dinu anit tauhid, jadi kepada Nabi Muhammad yang datang membenahi tauhid, yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah telanjang atau terkosongkan dari apa? Jadi resikone tauhid iku luwih apik timbang nuruti rasa. Mana kula bolak-balik fatwa, bolak-balik matur. Agama ora iso dikawal mek khusyuk. Khusyuk itu kadang-kadang malah ngrusak agama. Senajan to barang apik napa? Kudu nomor 1 ku ilmu napa? Ilmu. Kok khusyuk itu nomor 2. Misalnya contoh gampang ini. Perasaane wong khusyuk. Mulane kula seneng sampean ra khusyuk. Senajan to yo ngerti ra krana ilmu, pokoke seneng. Mesti watak no. Watak ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk, iku mesti perasaane ngene. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Ya tak baleni nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamane Allah iki di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir. Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah ngono. Dari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun ke-6 apa khairihi wa syarrihi. Iku hebatnya Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wasemono rukun iman iku khairihi wa syarrihi min Allah. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane apa? Kowe goblok ra apal-apal ya kersane apa? Mane kiai ku ra iso tegas wong kersane apa. Mane kiai kowe aku beda-bedane wong mergo ya ini ahli apa? Tauhid. Ora wong goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalil apa khairihi? Itu nak pondok unggulan apa? Oh ribet ana santri goblok ribet. Kurang ngaji kok. Kakean manajemen apa? Benar aku iman tenan ya khairihi. Nah ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar, inna Allah ta'ala naha anisari kaifa aroda. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa? Kaifa aroda syarra wa huwa nahahu. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Orang Mu'tazilah agak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Dewa terus gak tauhid, oh? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah tidak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku daerah berkutik sajane ora karep ngono, iku setan iku. Lah aku pengen lawan, gak iso kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam yumni khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi risikone nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Semulane cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engkau nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engkau nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah. Kowe oleh bi hukmil adab. Ya saya ulang lagi bi hukmil adab, ora bi hukmil hak, bi hukmil adab. Bedarani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono bakdo benere tauhid. Ya sawise benere tauhid.
Ya. Tak paham ya. Jadi kita kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sakwise iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal wis turunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kodok. Paham ya? Khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Jadi umpama agama dikawal mek khusyuk mesti darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kamane pangeran ning gone Mekah sapa Allah, ning gone Madinah Allah, ning Hollywood ora Allah wong gak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ra tauhid. Ngomong ngono iku jenenge gak. Lha iku mirip faham-faham Persia. Ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahroman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, di akhirnya jadi sanawiyah orang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelap. Nah, agama enggak mau seperti itu. Agama kudu tauhid, khairihi wasyarrihi. Ya, jadi mana aku ora iso tegas mbek kowe mesum paulet wis ora iso tegas. Kene tauhide wis bener oh. Khairihi wasyarrihi minallah. Kowe kerinter ya kersane Allah, giyoblok ya kersane Allah. Paham ya? Senajan to kok ibu-ibu rontok sosiologi, rontok iso ngamati. Kenapa goblok? Mari aku rasa sekep. Kenapa gak lanya? Jarang deres. Kadang-kadang ngomong kenapa turunan. Kadang-kadang kurang wesel. Pokoknya gak apa-apa lah. Tapi ku kabeh hukumil adab. Tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minallah. Paham ya? Jadi wong iku ora oleh ngawal Islam mbek khusyuk. Agama iki tau ana prahara mergo paham-paham khusyuk. Ane khusyuk itu sausé ilmu. Kaya apa rusaya agama iki tau dipimpin khawarit angger wong salah kafir wong salah. Akeh kiai khusyuk ora iso ngaji itu mesti rusak. Santri wajib ngalail wajib diruakat kuwabe guyu banter keliru rokokan keliru angop keliru kuwabe keliru. Iya. Itu nak cara ilmu masalah. Senajan to cara adab bener ngelatih santri dalek itu bener cara adab. Cara ilmu salah. Ijabu malam yajib kriminal, wajibno barang ra wajib ning kena ngaji sulam taufik. Termasuk dosa gede. Ijabu malam yajib, wajibno barang sing ora wajib. Lho aku nuruti kepengin nang sampean salat qobliyah badi. Bareng ra tak wajibno terus blas. Wah teloko tenan wis. Teloko tenan iki. Tapi tak wajib, aku mesti disemprit sampai Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal lho ning bab ilmu. Ijabu malam yajib, wajib barang sing ora wajib. Anu rata-rata pondok fikih wis jarang salat qobliyah badi. Kang qobliyah sik. Bahaya Kang iku ijabu malam yajib, wajib barang. Yo repot. Maksudnya tetep ra wajib, tapi nek iso lakoni terus. Tapi kesuwen berilmu. Ajane aku ngerti kira salat qobliyah ora krana ilmu. Cuma ana dukungane mau mergo apa? Ora oleh ijabuma lam yajib. Lha iki ora usah nentang dalail ya apik. Tapi sekali muni wajib kudu mbok lawan, no? Lawan. Jadi resikone Islam dikawal khusyuk. Ya apa Islam iku tau tragedi ana khawarit, napa? Kanjeng Nabi qiyamul lail lamun 4 dino, bariku mboten. Mumpama Nabi kok qiyamul lail traweh terus mesti dikira traweh itu wajib. Nabi itu direwangi gak traweh. Demi ngetokno nak mboten wajib. Tapi ya mau Nabi gak traweh tetep qiyamul lail. Nek kowe ora traweh tenan iku. Jadi Nabi gak traweh iku tetep qiyamul lail. Kowe terus delok TV rokokan lho ribet. Ya tak balen nek sunane kula suwun iki ngaji Jawarut Tauhid kitab sing mulai Al-Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata sing ngitmai kitab Jawarut. Jadi wow, resikone napa? Memang ilmu itu kadang tidak nyaman ya tadi kadang kita itu ya dukung Mu'tazilah. Piye Mu'tazilah kadang ya ono bener. Mane jare Sayyidina Abdus Salam aku itu ahli sunnah tapi be Mu'tazilah kadang ya setuju. Piye ndekne berpendapat ngono iku li husni adabihim billah. Mereka itu kepengen sopan ambek pangeran. Sehingga darane khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetap kita ora anut Mu'tazilah. Anggo resikone ana sanawi, ada dualitas. Ya ada dua kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendhalekno syar, utawa ngendhalekno setan.
Jadi kamane bareng ning donya akeh maksiat terus pangeran cocokan mbek setan. Menang kowe kosal kasil. Ribet. Donya maksiat mbek taat akeh iki. Akeh maksiat. Lah nek misale iku kehendak setan berarti kok pola kalah pangeran. Mergo keburukan. Jajal misalnya ning pondok sing lane ambek sing ora gen. Jajal jawab. Jawab. Akeh sing ndi? Akeh sing ora lane. Berarti terus pangeran cocokan mbek setan. Akeh balaku toh ora lane. Ribet. Tapi artinya apa? Ada dualitas, ada rivalitas. Ya ku ora oleh cara tauhid ngene iku. Nah, nek kanjeng Nabi ngendika ya pokoke khairihi wa syarrihi niku aneh Islam. Jadi Islam iku nglarang syar, ya, Islam itu nglarang syar, nglarang keburukan, tapi nak cara iman kon muni khairihi wa syarrihi minallah. Mulane agama iku ono aneh. Lah dhewe bangun agama yo ono aneh. Lah ora aneh piye? Kondarani syariku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Tapi kondarani syariku minallah. Mbok logika kaya apa ya bingung. Mana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan gayane kok mikir tauhid mergo piye. Ndelok kali mbek bingung piye yo. Khairihi wa syarrihi minallah. Asyarru mamnuun, asyarru manhiyun. Tapi kok darani ira datu aku piye yo. Ya ora piye biasa wae ora mau pikir-pikir. Manjen kersane pangeran. Kowe rai melek ku jae. Karmu tak karepe pangeran. Ya kersane pangeran. Kowe ora kepen diwerai. Ngerti-ngerti lahir wis. Lan cara Sayyidina Ali ngono. Kowe nek ora percaya kabeh kersane pangeran, kowe lahir karepmu apa karepe pangeran? Di karepe pangeran. Kowe tau kepen lahir nggih mboten lha ya kabeh. Kowe tau kepen goblok. Mboten kan? Tau kepen melarat. Tapi nyatane yo melarat yo goblok wis kabeh kersane pangeran. Mane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku yo repot. Repote mah ora iso ngloroi santri nemen-nemen ta iso. Lho khairi. Sering. Kena ben pinter ya moro pondok unggulan ben program terus apa. Mulai dadi mesin, dadi wong alim. Ora kok ana standar ya, Pak. Tahun pertama 10 juz, tahun kedua pokoke kan ono, gak ngono didik apa? Didik. Kere santri 8 tahun rabu. Ribet. Iku wis makom tauhid to, Pak. Iku khairihi wa syarrihi minallah. Nah iki kok kula sewenang ana alumni lapor pegatan ya sewante. Mbah alumni ini jenengan saya teng Korea kerja ya sewante. Krungu pegatan yo. Sewante kuwabe khairihi. Nama ada eling-eling yo. Agama iku nganggo ilmu, cocok ra cocok termasuk wau. Wong iman kok khairihi wa syarrihi minallah. La iman ngene iku mok nggo penguatan tauhid na Allahu muridul khairi was syarri. Tapi ning bab adab, napa ning bab adab tata krama kita darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetep mbok arani bab adab. Nak mbok arani hakikat berarti setan duwe kekuasaan sing ngalahno kekuasaane Allah. Buktine maksiat luwe akeh timbang taat. Berarti setan nak dikarep kasil terus Allah rapati. Kasil cara tauhid masalah besar. Paham ya? Tapi cara adab terus kowe muni kenapa kang goblok biasa sesuai rencana Allah. Yo repot. Yo repot tak cara. Repot. Tapi suatu saat iman ini penting. Suatu saat dia dibojo, diusir, urip pemloro, kudu ridho kan kabeh kersane Allah. Jadi wis ngono. Ya dadi eling-eling ya. Dadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia no. Wong Persia niku cara berpikir sanawiyah lan darene agama masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhirnya ya ora tauhid wong loro napa? Loro. Eling-eling mlane agama iku ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mlane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyaratno kowe nek nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ono ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso keng nglafadzno la ilaha illallah syaraté sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem wis ora iso. Iku ora ukuran. Sing digo ukuran nglafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mlane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ono ning Quran fakhsha kowe kudu khusyuk nang nglafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru toreko sing nak nglafadzno kudu ngene ya ku ilmu toreko tapi tetap tidak makili ilmu. Itu makili adab napa? Makili adab. Sale wong iku kudu sila madhep mula terus nak nglafadzno ngene. Gedheke ngene iku urusane wong toreko tapi tetap iku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok kowe. La ilaha illallah diwangen-angen gayane kok wong paham wae. Iku jenenge tauhid to, jenenge tauhid. Eling-eling ya dadi tetap kita yakin apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya ora ono
musibah sing menimpa kamu apa ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah piyambak atas nama ilmu yang ngendikan terang-terangan ya di mayasa wa idil mayasa. Niku pangeran ya unik. Pangeran itu terang-terangan, ora rumangsamu piye no aku. Kadang ngendikane terang-terangan. Aku iku ya di mayasa wa idil mayasa. Aku yo ngekeki hidayat sing tak kersakno, ngekeki sesat sing tak kersakno. Niku berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. Tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kullum min indillah. Jadi lha iku ana dawuh tauhid, ana dawuh adab. Ya, ana dawuh tauhid. Nah kowe masalah goblokmu yang ngono kadang bertauhid khairihi wa syarrihi min Allah, kadang yang nganggo adab. Napa kang goblok? Mari aku jarang mutolaah, ngono gayane soe nganggo adab. Paham kita ini nganggo adab keselan yo kabeh kersane pengiran. Oh repot kok kabeh kersane pengiran. Nah aku pinter, berarti ra sesuai catatan Imam Mahfud. Wis ditulis Imam Mahfud goblok kok aku pinter. Enggak ada di kowe oleh di pilihan loro apa? Tauhid sampai adab. Mana tauhid terus kesel yo nganggo adab, nah adab kesel yo. Tauhid. Milah iki. Ya semua kok delok-delok apa? Ya jelas eling-eling iki pentingnya ngaji tauhid. Dadi agama dawuh Mbah Mun, dawuh guru-guru kabeh ana aneh. Iku mau agama ana paradok, macam badak dinu napa wariban agama ana aneh iku. Wong agama iku anti keburukan. Saulang lagi agama itu anti keburukan, anti maksiat. Tapi kon ngiyakini khairihi wa syarrihi minallah. Tapi tetap kondarani syarri ku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Ora usah takok, ya ngono aku. Yo bingung no sithik-sithik ora apa-apa, wis pancen. Tetep luwih bingung gak di dhuwit, paham ya. Gaya tok wong muni bingung, aku mikir tok itu bingung, ora tok akalku. Gaya tok terus kei dhuwit 1 juta ilang bingung. Ngomong sing muni bingung mikir tauhid ya, terus kei dhuwit 1 juta, ilang bingungnya tetep bingung. Hilang. Kecuali nak ngene bareng kei dhuwit 1 juta, saku kei dhuwit lah gak nikmat angger jawaban tauhid urung apa? Terjawab wis bak dhuwit iku. Nak ngono ya hebat. Ana sing ngono. Oh, tak angkat dadi wali saiki ana. Ayo tak angkat dadi wali saiki. Wis tak peksa wis ra ditampa lah peksa nak pancen itu. Bocah-bocah aku bingung mikir tauhid. Jarene ngene. Terus kayak dhuwit 200.000 wis ra usah akeh 1 juta. Bingunge ilang to. Ilang to. Ilang. Wah, itu uduk ngopi rokokan silang bingung. Bareng takok itu wah urusane pangeran santai. Bareng duwe entek bingunge kumat. Gayane masalah tahu. Asline ya ora. Nah sak kula mun ngoten, kula di dhuwit katalan namun mikir tauhid nggih nangis tenan. Kula nganti saiki dhuwit kula nggih kathah. Nek mikir pangeran nangis tenan. Kowe gak iso yakin ris. Maksudnya angger bingung ya plus kere mah ngono. Wis ra dadi wali, ra bakal dadi wali. Ya ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Terus niki kula kepengin khatam tapi mboten sedanten sarai kula waca mengki sing penting-penting mawon. Di tulisane Nadoman nggih ada yang beberapa harus dibenahi kados wau fak napa wa wajibun taqlidu habrin minhum. Nah itu mriki tulisane khairin mestinya itu habrin mergo yang dimaksud itu orang pinter napa? Tapi teng mriki ditulis apa? Khairin. Sebenarnya itu apa? Habrin napa? Jadi kalau maca tidak semuanya pakai syarat. Fa'arsada mongko nunjukna sapa nabi al-khalqa ing makhluk lidinil hakim maring agama sing bener bisa fi lan pedange nabi cara saiki kekuatan militer wa haji lil hakim lan oleh nunjukna nabi bil hakim maring kebenaran. Di nabi kadang membela tauhid kalau harus pakai pedang ya terpaksa pakai pedang. Kayak ketika tauhid pembawa tauhid mau dimusnahkan kayak di perang Badar mau tidak mau nabi bela ngangge apa? Pedang kan gak mungkin misalnya Abu Jahal go pedang terus saya tak ulang ngaji sih ojo tukaran sih kan ora mungkin. Ngomong ngono gak kepengin debat kepengin bacok-bacokan kok kowe gak sik to tak sosialisasi sih. Jangan pakai kekerasan dulu kamu tak sosialisasi tauhid ya ora iso nak musuh yang go pedang ya kene kudu nganggo pedangannya di antara nabi bela tauhid kadang mau ndak mau harus perangi jenenge apa bisa fihi napa tapi kalau kondisi normal ya ngangge hujjah kul falillahil hujjatul baligh tadi bisa fihi wajihi bil haqqi Muhammadin kanjeng nabi rupane Muhammad al-aqib kang nutup lirus lirobi karing semua rusule pangerane kanjeng nabi. Jadi kanjeng nabi itu bergelar al-aqib orang terakhir yang sebagai
Nabi wa alihi lan keluarga Nabi wa sahbilan sahabat Nabi wa hisbilan balane kanjeng Nabi. Ya oke, catatannya ini pertama silah napa? Alhamdulillahi ala silatihi tsumma salamu wa hima sholati. Ya terus mau langsung nanti mana mungkin nak sing wonten sing perlu tak waca sare kula. Wa ba'du lan sause amma ba'du sause sholawat salam. Fal ilmu mongko te ngerteni bi asli dini kelawan pokok-pokok agama. Iku muhattamun sesuatu sing dimestekno, sing diwajibno. Tapi yahta juga butuh apa ilmu lidabini maring penjelasan. Jadi ilmu butuh penjelasan kayak tadi. Kalau kita mengatakan khairihi wa syarrihi minallah, sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman. Masa syar kok minallah? Tapi nak kue muni syar minas syaiton berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Eling-eling dawuh Imam Sanusi apa waqa'a fi mulkihi ma la yuridu berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang dikehendaki Allah. Misalnya ketemu pangeran Gusti kula kok goblok, aku ora ero. Sakjane rencana aku kowe tak gawe pinter tapi aku gak berkutik kan yo lucu pangeran kok kalah seperti itu kan. Mulane cocok ra cocok kowe kudu muni khairi wa syarri minallah. Itu cara takzim kita bahwa lahu maqalidus samawati wal ardi semua dalam kendali Allah. Meskipun cara hukum adab ini enggak nyaman. Napa? Enggak nyaman. Tapi secara ilmu harus seperti itu. Paham ya? Secara ilmu harus seperti itu khairihi wa syarri. Ora iso misale ke pesek metu Gusti kula kok pesek. Ya sing gawe sapa no, Cung? Aku ora melok-melok lucu pangeran kok. Ya ora iso, tutu pangeran tetep ngene. Yo aku sing karep gawe pesek, ki ape opo? Kok dilapuri Gusti kula kok pesek kriting, mbok aku ora melok. Ya berarti ada al-fa'il asani, ada penguasa kedua. Itu enggak boleh secara tauhid Allah harus wahdahu la syarikalah. Ya cocok ra cocok. Mane bolak-balik kula matur, agama ora iso dikawal mbek khusyuk. Wis ra iso, kudu mbek ilmu. Mane iki ngalim bingung dhewe santri kok kowe. Ape tegas ora khusyuk alamate ngalim. Ape di husnudon ya wis ra khusyuk ora ngalim. Lah iku min masaibid dini wa dunya wal akhirah. Sakjane ra khusyuk iku alamate wong alim. Sakjane apa? Tapi kowe la khusyuk wala ilma wala sembah. Tapi ya iku kersane Allah. Dadi agama iku ono aneh. Ya mergo wae lah Mu'tazilah dawe Isudin ya ora salah. Dalam bab ini kata sing bilang Mu'tazilah. Mergo ahli sunnah piyambak setuju pendapat Mu'tazilah tapi fi hukmil adab apa? Fi hukmil adab. Mergo Nabi piyambak sering ngendikan faman wajada khairon falyahmadillah. Tapi nak wajada saron nggih fala yalumanna illa nafsa. Kena apik cung ya nang muji pangeran, nak kowe elek jangan menyalahkan kecuali pada diri kamu sendiri. Tapi itu tetap hukum adab, napa? Nak hukum ilmu ya tetap kan Nabi Muhammad yang mengajarkan kita ketika ditanya Jibril iman itu apa termasuk wa antuk minar apa bil qadar yaitu khairihi wa syarrihi minallah napa khairihi wa syarrihi minallah ya sudah seperti itu cocok ra cocok lakin minat tabligh itu jenis yahtaju litabyin setelah khairihi wa syarrihi minallah kita butuh penjelasan cara menjelaskannya gimana kalau syarriku min ghairillah berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu ini apa waqa'a fi mulkihi ma la yuridu lakin minat tatwili tapi ini saking dawakno kala dadi repot apa himamu pira-pira himmah pira-pira kualitas mental himmah cita-cita sing kuat tapi aku nak ngarang dawa-dawa kowe ora ngara iso maksudnya tak karang ringkes mergo ribet nak kepanjangan pendek ora apa lho meneh apa dawa meneh panjang fasara mengko dadi zaman Syekh Bajuri Syekh Ibrahim Al-Laqani ku sampai ngarang kitab dawa-dawa iku sok paling santriku gak peduli jadi wis dhisik santri males wis kunane kuno nganti kiai ini wis ra duwe nyali ngarang kitab gede kiai ini ora duwe nyali ngarang kitab gede maka wedi santrine mengabaikan jadi kowe ngene iki ku wis kunane kuno napa kunane kuno paham jadi zaman 600 tahun yang lalu 500 tahun yang lalu kiai ngarang kitab gede wis wegah wedi nak santrine gak maca alhamdulillah tenanan nyatane ngono mulane lakin minat tatwili kallatil hima fasara mengko dadi fihi ing dalam ilmu apa alif tisok fasara mengko dadi fihi fil ilmi apa alif tisoru iku multazaman dadi barang sing wajib ya mestine multazaman mengko dadi khabari sara paham nggih berhubung darut syair diwaca napa multazam sine fasara fihi ikhtisaru multazaman pondok wa hadi utawi iki ku urjuzatun ana sing maca arjuzatun tapi umume kiye-kiye nek maca urjuzah nek spontane do mene apa urjuzah tapi ana sing maca arjuzah tapi biasane tradisi kita maca urjuzah
Nah, soal harokat ning ngene wis gak tukang komputer sak uni-unine ngono. Wadi utawi iki ku urjuzatun pira-pira rojas laqab buha kang darani ingsun ha ing urjuzat tak arani jawharat tauhid. Ing kitab Jawharatut Tauhid. Jawharah mutiara tauhid itu ya tauhid. Jadi mutiaranya ilmu napa? Tauhid. Qad hadzab tu kang teman-teman berseno ingsun ha ing ikilah urjuzah. Wa wa ing apa arju arep sapa ingsun. Ana sing maca wa wa arju ki sami. Nek wa berarti mubtada arju dados khabar. Nek maca wa wa berarti maf'ul muqaddam arju fi'il biasa. Berarti wa wa ing Allah arju arep sapa ingsun. Paham ya kados iya kana budu. Khabar muqaddam apa jenenge maf'ul muqaddam tapi nak bawa coba wahu te apa iku arju arep ingsun aihu ing Allah fil qabuli ing dalam nampa nafi antur dat sumaringi manfaat ya kelan urjuza muridan tur wong aku iku wong sing arepno fit sawab ing dalam ganjaran tomi antur ingkang toma ingkang arep samane saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini saya sendiri hanya berharap muridan fit sawabi tomi aku arep diparingi ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ngaji selain niati golek ilmu niati oke. Jadi eling Allah ngantos tulu syamsi ini bukan jarane padha be haji be padha umroh. Jadi ya eling pangeran ahli ilmu ya ngaji napa? Ngaji. Anak ahli tafakkur ya mau mbek ngopi, koyo mikir iki sing eling pangeran ya gaya lah napa? Wis pokoke penting eling pangeran nganti tulu syamsi. Sak penting wis ngaji semono bapak ampura itu kenapa ngaji eling pangeran kang nganti tulu syams eling ngopo jebule goblok ku ya kersane pangeran kang alhamdulillah kang sesuai rencana ning Allah mahfud ya sesuai rencana ning Allah mergo gak oleh wong gak sesuai rencana gak oleh misalnya pangeran aku kepengin zat alim jebule gak kasil ngalim terus pangeran ketika ditanya lha kok ora kasil ngalim Gusti ada kekuatan di luar saya ya kan yo elek pangeran kok kalah. Sebab kita muni ngono iku mergo secara ilmu kudu apa iku kuat. Carane piye kita yakin khairihi wa syarrihi. Namun, dadi kowe goblok iki ditulis pangeran. Rasa ya ditulis pangeran, mang rencanane digawe bahasa. Bahasa kriting rapi terlambat ditulis ngono. Terus catatan selalu disio-sio ditulis. Lah kok ditulis 6 tahun mapan, 1 tahun mati. Jadi ya wis akhire ning donya ku lara mulai lahir pas mapan mati. Ya ngono. Tulisane ngono. Ora oleh terjadi selain itu.